Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, selamat pagi. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, bahkan pun di mana Gereja Toraja berada yang sudah terdiri dari 17 provinsi. Hari ini kita berhimpun kembali untuk melaksanakan suatu perintah dari Tuhan, yaitu bersekutu pada hari Minggu. Terima kasih ada kesempatan yang boleh kita nikmati atas perintah kasih Tuhan itu. Karena itu sebelum kita masuk dalam akta selanjutnya, ada penekanan warta sepanjang minggu ini. Yang pertama, dari warta jemaat poin nomor 20, ibadah lansia jemaat Rantepau dirangkaikan dengan posyandu lansia. Itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 jam 9 di jemaat Rantepau. Yang kedua, nomor 22, ibadah emeritasi pendeta tugas khusus di sejumlah lembaga pelayanan gerejawi Gereja Toraja yang telah memasuki masa emeritus atau pensiun akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juli dalam ibadah jemaat Rantepau pukul 9. Kita mohon dukungan doa. Poin 23, dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepau mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Bapak William Lingka Parubak dan istri Ibu Clara Ines, pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Sa'dan, Jemaat Rampotiku, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 2, yaitu asrama Kodim 1414 Tanah Toraja. Kalau yang disebut namanya hadir, kami silakan untuk berdiri. Mungkin sudah ibadah tadi pagi jam 6. Kemudian poin 25, bahwa kepada warga jemaat yang belum mengikuti katekisasi akan dibuka lagi pada bulan Agustus, dan yang bersedia mengikuti katekisasi itu harap segera mendaftar di kantor jemaat Rantepau dengan membawa fotokopi akte kelahiran dan fotokopi surat baptis. Nomor 26, pemberkatan perkawinan Saudara Yulus Hadel, anak dari Bapak Daniel Tikubua dan Ibu Agustina Perekan, dengan Ririn Merentang, anak dari Bapak Edward Lapu Peranak dan Ibu Elizabeth Pakiding. Itu akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Juli pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Tandung Labo, dan resepsi akan dilanjutkan setelah pemberkatan di rumah mempelai perempuan. Poin 27, telah meninggal dunia Bapak Feni Jaya atau yang dikenal Papa Arono, atau suami dari Ibu Liu Pairi, anggota jemaat Rantepau kelompok 7 pada hari Jumat 11 Juli 2024 di Rumah Sakit Dr. Jadudin Halik Makassar. Jenazah telah berada di kelompok pelayanan 7 dan penghiburan dilaksanakan besok tanggal 15 pukul 5. Mari kita mendoakan keluarga yang duka supaya dia diberi kekuatan. Poin 28, pembinaan lanjutan pengakuan Gereja Toraja, yaitu bab 7 tentang dunia. Narasumber Pendeta Elpis Lame Seladan STH. Ini akan dilaksanakan sesudah ibadah jam 9, itu jam
11. Poin 29 Fakultas Teknik Perkapalan Unhas mengadakan pencarian dana dalam bentuk aksi kue di Jemaat Rantepa pada hari ini dalam setiap jam ibadah. Mari kita dukung dalam kegiatan anak-anak mahasiswa ini. Yang terakhir, PLN dalam rangka keakurat alat dan pembatas APP milik PLN sebagai titik transaksi yang sah antara PLN Persero dengan pelanggan, maka perlu dilakukan pemeliharaan KWH meter secara periodik maupun kolektif, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran karena korsleting listrik dan peralatan yang sudah tua. Akan dilaksanakan kegiatan pergantian meter tua dan rusak dengan tidak dipungut biaya. Akan diganti yang sudah tua dengan tidak dipungut biaya. Informasi-informasi selanjutnya silakan Bapak Ibu membaca di dalam warta jemaat. Mari kita siapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan beribadah di hadapan Tuhan, hari ini kita bersyukur ada tamu kita dari luar, yaitu anak dari Van Druks yang hari ini boleh bersama-sama dengan kita. Bapaknya dulu adalah yang melayani di sini pada saat itu dulu ya, yang suka khotbah juga. Jadi hari ini boleh datang bersama-sama dengan kita, dan kepada keluarga dari Van Rus kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Kalau ada juru bicara. Iya. Ada juru bicaranya ya. Siapa yang bisa memperkenalkan diri? Okay, thank you. Translate from English. Perhaps there is someone who can translate from English to Indonesia. You, yeah. Can you translate for me that all one can? Yeah, okay. I stay here. Okay. Great. Dear people of Indonesia, masyarakat yang kami kasihi di Indonesia, it's very special to me that I can stay on the place what my father spent more than 50 years ago. sangat spesial boleh berada di tempat di mana ayahnya dulu berdiri di sini 50 tahun, 50 years ago ya? Yes, that's Okay, right. 50 tahun yang lalu. Now I am here for my holiday with my family, and yesterday we looked the building, the house where we lived 50 years ago. Oke, mereka datang dalam rangka liburan dan ada di sini dan mengunjungi rumah tempat mereka tinggal. The house that you live. We lived in Tang Mentoi. Oh, in Tang Mentoi, oke. 50 years ago ya? 50 years, yeah. Oke. It's about 1968 to 1971. 1968, 1968 ya? 68 until? 71. 71, 71. Ya, I was a 71. little boy from 2 to 5 years. Oke. Mereka punya anak
umur 2 sampai dia 2 sampai 5 tahun waktu itu. Yeah. 2 till 5 years. Till 5 years. Okay. Which house in Tang Mentoe? Because the Reverend Mangol stay there. In Tang Mentoe. Which house? The oldest of the two. There was a house from Pendeta van Roest and there was a house from Pendeta Oosterom. Oke. Mungkin yang bagian atas ya Pak Mangolo. Oke, please continue. Okay. It's very nice to see that the work of God is going forward when at this moment there are not so much help from Holland. You can it by yourself. Oke, mereka bergembira karena pekerjaan Tuhan itu terus berkelanjutan ya. Mereka ada di Holland tapi mereka boleh melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terus berkelanjutan. Belanda kalah kemarin main bola ya. The work of God is going forward till he is coming back in the clouds. Oke, pekerjaan Tuhan akan terus berkelanjutan sampai nanti dia datang kembali dalam kemuliaannya. Thank you very much. Terima kasih. How much are you? Can you introduce your At this family? moment we are with 6. Okay, can you introduce them, all of them? Can your you? family? Oke. Oke, boleh tepuk tangan ya. Can you introduce? Who are they? The first is my wife. Okay. The second is my youngest daughter. Okay. Then my son. Okay. And the last is my oldest daughter. And behind it, naast, wat is dat? It's her boyfriend. Oke. Istri bapak, kemudian putri yang bungsu, kemudian putranya satu lagi, kemudian putrinya bersama dengan teman karibnya ya. Cukup ya kali ya? Oke. Thank It's you. okay. So real nice to meet you. God bless you. Okay. Thank you. Ya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Alfred, Ketua Sinode yang sudah menjadi penterjemah hari ini. Kita bersyukur ada kesempatan Bapak Pendeta Alfred bisa dapat menerjemahkan. Oke, terima kasih, selamat datang untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terpuji Allah karena kasih setianya. Ia setia menghampiri dan memelihara hidup kita. Allah yang menghampiri kita, menuntun kita untuk tetap memiliki kesetiaan kepadanya. Dan tetap memelihara kekudusan hidup sebagai respon kita atas kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya untuk memuliakan Dia yang kudus dalam tuntunan tema Allah yang menghampiri, Allah hadir bagi kita hendak memberi berkat. Hujan yang lebat
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan bermazmur bagi Tuhan. Pembacaan Mazmur hari ini terdapat dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Pembacaan Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 kita akan bersama-sama membaca silih berganti dari Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, Dan dunia serta yang diam di dalamnya. sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, Tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan yang Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Amin. Amin. Seluruh bumi inilah benua dengan isinya semua Allah yang empunya. Jemaat Tuhan, bersama kita mendengarkan dan mengaminkan ke-10 firman Tuhan ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan segitu menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, perintah Tuhan yang telah kita dengarkan, kita renungkan bersama jelas untuk menuntun hidup kita, bagaimana kita harus hidup. Perintah Tuhan mengajak kita untuk seharusnya kita hidup dalam kasih, mengasihi saudara-saudara, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan karena kasih-Nya bagi kita, Allah selalu menghampiri hidup kita. Namun kadang sering kita gagal di dalam mengasihinya. Dosa lebih berkuasa dalam hidup kita. Karena itu mari dalam kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan, kita merenungkan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindungan-Mu di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang
kasih setiamu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk kita memberikan pada pekerjaan Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan berkata dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. kepada Bapak Ibu yang rindu untuk membantu pembangunan gedung pelayanan yang sementara ini sedang berlangsung, dan Bapak Ibu bisa melihat perkembangan yang cukup pesat di samping gereja ini, bahwa puji Tuhan semua boleh berjalan dengan baik, dan mari kita tetap dukung di dalam doa dan juga kita tetap dukung di dalam dana, dan ada persembahan kotak di depan kita untuk membantu pembangunan gedung pelayanan ini. Sambil musik tetap berjalan, kepada Bapak Ibu yang rindu
memberikan persembahan, kami persilahkan. Iya, sudah ada majelis yang akan bertugas untuk menguangkan natura yang diberikan oleh keluarga untuk kita uangkan untuk pembangunan gedung pelayanan. Kepada majelis yang sudah diberikan tugas, kami persilahkan untuk menguangkan natura ini. Mari sidang jemaat. Kita turut ambil pelayanan untuk meneruskan pembangunan yang di mata kita tidak masuk akal. Berapa bulan sudah sedemikian? Itu karena berkat Tuhan. Dari kita, oleh kita dan untuk kita. Makanya taruh harga. Berapa? 50.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Toma lelang panapa suletama. Siapa lagi? $50 2 kali, 50 3 kali. Ya, ini boleh langsung, habis ibadah boleh langsung dinikmati. Taruh harga. Berapa? 50.000 satu kali untuk mahasiswa. 50.000 2 kali. Berapa? 103 kali. Ibu. Opa. Gure semangat, opa. Tuh, ambil bagian. Siapa? 1 kali. Pira. 103 kali. Iya teh, ini jeruk 3 buah. Satu kali taruh harga, 2 kali, 200 2 kali, 200 3 kali. Ya, terima kasih atas sumbangan, diuangkan kembali. Taruh harga. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 100 tomak lelang.
Terima kasih atas partisipasi jemaat yang telah mendukung kita berdua supaya gedung ini kita yakini akan selesai sebelum pembukaan sidang MPL. Kita doakan dan itu pasti. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang diberikan kepada kami untuk membawa ungkapan syukur kami lewat persembahan ini. Kami mohon ya Tuhan, berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi diri kami dan dapat dipergunakan di dalam ladang-Mu ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga yang masih ada pada diri kami masing-masing ya Tuhan, berkati juga agar kami pakai di dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita untuk persembahan yang kita sudah berikan kepada Tuhan, kita nyatakan pujian kita, Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, bersama kita mempersiapkan beberapa bagian bacaan kita hari ini. Untuk kita baca, kita akan renungkan bersama dari kitab Amos pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Kitab Amos pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Kemudian dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Dan bacaan Injil dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Allah pencipta, pemilik dan penuntun kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu atas tuntunan kasih dan penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Kami terus alami, kami nikmati dalam hidup kami. Sekalipun dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Namun kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami. Sehingga hari ini ya Tuhan, di hari Engkau anugerahkan bagi kami untuk boleh sejenak berhenti, beristirahat dari segala rutinitas kami. Untuk kami boleh membawa hati kami dalam perjumpaan bersama dengan saudara-saudara kami,
dalam perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah kami saat ini, untuk kami bersama-sama datang memuji memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di surga, di tengah-tengah persekutuan kami hari ini, firman-Mu telah tersedia di hadapan kami untuk kami mau baca dan renungkan bersama. Namun kami sadar Tuhan dalam segala keterbatasan kami percaya bahwa hikmat-Mu lah yang memperlengkapi kami oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman ini, segenap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ini, biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu ini. Jauhkan kami ya Tuhan dari segala pikiran yang sia-sia, dari segala gangguan kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah sungguh Tuhan kami menfokuskan hati pikiran kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Amos pasal 7 ayat 7 sampai 15. Firman Tuhan. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan. Dari tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Amin. Pembacaan selanjutnya, Efesus 1 ayat 3 sampai 13. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu
untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian ini sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodes adalah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamu ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur bersama hari ini kita boleh diperjumpakan bersama dalam persekutuan hari ini. Ada tamu-tamu kita, teman-teman mahasiswa yang boleh hadir bersama dengan kita dan juga tadi sudah memperkenalkan diri. Ya, melalui sang penerjemah Pak Ketum yang langsung menerjemahkan, ya ada dari Pandrus yang ya tadi malam Pak Panggolo sempat menelpon ada tamu yang akan datang, boleh besok berikan kesempatan. Ya, saya pikir ada penerjemahnya tapi ternyata ya tidak sempat ada ya. Tapi syukur bahwa ada Pak Ketum ya bisa langsung menerjemahkan apa yang disampaikan ya oleh ya tamu kita yang tadi telah perkenalkan diri bagi kita bersama, dan itu menjadi sebuah kebanggaan tentunya kita ya sebagai orang yang beriman dan percaya, karena tentu kasih dan anugerah Tuhan lah yang telah menuntun ya para misionaris yang telah datang di tempat ini dan juga kemudian mendirikan gedung ini sehingga kita bersama-sama terus boleh menikmati persekutuan di tengah-tengah jemaat Tuhan, secara khusus di tengah-tengah Gereja Toraja. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa bagian bacaan kita hari ini bersama kita akan dituntun dalam satu tema Allah yang menghampiri. Allah yang menghampiri puang umpentireke. Puang umpentireke. Kita mengenal Allah kita sebagaimana pengakuan dari pemazmur bahwa Dia adalah Tuhan yang empunya, Dia adalah pencipta, Dia adalah penguasa alam ini. Dia adalah sebagai raja, sebagaimana disaksikan dalam judul perikop bacaan kita hari ini dari kitab Mazmur pasal 24 yang hari ini menjadi bahan utama kita. Beberapa kali pemazmur menyampaikan tentang siapa Allah kita, siapa Tuhan kita yang empunya bumi serta segala isinya, bahkan semua yang ada di dalamnya. Dan bagaimana Dia sebagai yang berkuasa atas alam ini. Dan tentunya bahwa pengakuan pemazmur ini mau menggambarkan tentang bagaimana Allah kita sebagai Allah yang penuh kemuliaan, sebagai Allah yang empunya alam semesta ini, lalu kemudian mau untuk menjumpai dan menghampiri kita. Sebagaimana tema kita hari ini. Allah yang menghampiri. Padahal sesungguhnya kita berpikir bahwa tentu kita sebagai umat, sebagai ciptaannya lah yang harusnya bagaimana untuk selalu datang kepadanya, tetapi kita bisa menyaksikan bagaimana kasih dan kemurahannya, bagaimana kemahakuasaannya, dan bagaimana sebagai Raja yang maha mulia. Lalu kemudian Dia mau dan menghampiri kita. Nah Bapak Ibu dan saudara, apakah Allah kita adalah Allah yang begitu jauh sehingga kemudian Dia mau datang untuk menghampiri kita? Ataukah kitalah yang telah jauh daripada Tuhan, daripada Allah kita, kemudian Allah mau datang dan menghampiri kita? Ini tentu hal yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa bagaimana
dalam kesaksian Alkitab bukan manusia yang kemudian mendekati Allah atau bukan manusia yang datang mendekat kepada Allah, tetapi kemudian Allah yang datang mendekat pada manusia. Yaitu kemudian melalui para imam, para nabi, dan bahkan kemudian Allah sendiri yang datang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk mendekati manusia yang kemudian diselamatkan karena telah jauh dan bahkan telah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena dosa dan kesalahan. Lalu kemudian bagaimana respon kita? Bagaimana kita merespon kasih Allah yang telah datang dan telah menghampiri kita? Ya, ini hal yang menarik dalam bacaan kita tadi dari kitab Mazmur ini. Pertanyaan, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Dan siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Bapak, Ibu, dan saudara, gunung Tuhan ini sebagai sebuah gambaran tentang tempat kudus di mana Tuhan ada, Gunung Sion, yang tentu bahwa tidak sembarang dan tidak semua orang untuk kemudian bisa masuk di tempat kudus, seperti kalau zaman Perjanjian Lama, ya, di tempat yang kudus itu hanya para imam lah yang kemudian boleh masuk ke tempat ruang yang maha kudus yang ada di, ya, Bait Allah. Karena itu pemazmur langsung kemudian merespon, menjawab tentang siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, ke tempat yang maha kudus, ke tempat Sion, untuk kemudian berdiri di tempatnya. Ayat yang keempat bacaan kita adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Lalu pertanyaannya bagi kita ialah bahwa siapa yang bersih tangannya? Siapa yang murni hatinya? Karena tentu kita sadar bahwa semua manusia adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bersih tangannya, yang murni hatinya. Lalu kemudian bagaimana untuk kemudian bisa datang dan naik ke tempat, ke gunung Tuhan yang kudus itu? Kepada siapa yang diperkenankan Allah untuk mendekati, untuk datang kepadanya? Daud menyatakan bahwa bagi orang yang ingin menyembah, melayani Allah dan menerima berkatnya, haruslah mengusahakan hati yang murni dan bagaimana mereka hidup dalam kebenaran serta tangan yang bersih dari berbagai dosa dan kesalahan dalam kehidupannya. Dan kita sadar bahwa kita semua adalah orang yang berdosa, dan tentu bahwa dengan pertanyaan ini tentu kita mengatakan, ya, kita tidak layak untuk pergi dan naik ke tempat gunung Tuhan, untuk masuk ke tempat yang kudus. Karena semua orang berdosa. Untuk kemudian bisa menyambut kasih dan anugerah berkat yang Tuhan nyatakan. Kesadaran tentang siapa kita sebagai orang yang berdosa, yang melakukan banyak pelanggaran dalam kehidupan kita,
Sehingga untuk masuk dan bisa naik ke tempat kudus Tuhan, bagaimana kemudian kita menjadi orang yang bisa membersihkan tangan kita, hati kita, dan bagaimana menjadi orang yang sungguh-sungguh bisa melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat yang selanjutnya bacaan kita, bagi angkatan yang akan kemudian menanyakan dan mencari Tuhan Allah Yakub, adalah orang-orang yang tentu bagaimana menyiapkan hatinya, bagaimana menyucikan dirinya, bagaimana membersihkan hatinya, untuk kemudian menjadi orang yang akan menerima berkat yang Tuhan nyatakan. Daud menyatakan di sini bahwa kita harus selalu ingat akan hal ini setiap kita berseru kepada Allah dalam doa, dan atau kita bagaimana untuk mencari kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita untuk kemudian mempersiapkan hati kita, membersihkan hati kita. Ayat 7 bacaan kita, angkatlah kepadamu hai pintu gerbang dan terangkatlah kamu supaya masuk raja kemuliaan. Apakah sungguh yang dimaksudkan di sini adalah pintu-pintu gerbang yang kemudian disiapkan untuk menyambut sang raja kemuliaan, sebagaimana layaknya ketika kita menyambut, misalnya kalau ada tamu-tamu yang datang, pejabat yang datang, ya pemerintah berusaha untuk mempersiapkan sedemikian rupa, termasuk membersihkan jalan-jalan yang ada, membuat pagar termasuk pintu-pintu gerbang. Seperti kalau misalnya kita menyambut perayaan 17 Agustus ya. Pemerintah berusaha untuk bagaimana supaya semua bisa diperbaiki, termasuk pintu-pintu gerbang, pagar-pagar dan lain sebagainya. Apalagi yang akan masuk ini adalah raja kemuliaan. Raja kemuliaan yang tentu hal ini menunjuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Angkatlah kepala supaya masuk raja kemuliaan. Angkatan orang yang menanyakan dia adalah orang-orang yang percaya, yang setia melakukan perintah ketetapan dalam kehidupannya. Orang-orang yang tentu harus mempersiapkan diri untuk menyambut raja kemuliaan yang akan datang. Siapa itu raja kemuliaan? Dia adalah Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Menggambarkan tentang siapa raja kemuliaan itu, siapa Tuhan kita yang akan datang dengan keperkasaannya. Dialah yang telah membersihkan kita, yang telah menyucikan kita, yang telah melayakkan kita yang sesungguhnya kita tidak layak datang di gunung Tuhan, di kota Sion tempat Tuhan, tetapi karena dialah yang telah melayakkan kita, dialah yang telah menyucikan kita, membersihkan dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib, yang tentu akan selalu kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun pada diri kita untuk bagaimana kita bisa membersihkan dosa-dosa kita yang melayakkan diri kita untuk datang kepadanya. Kadang kita merasa bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang sudah bersih, tangan kita, hati kita sudah bersih, sudah murni. Tetapi mungkin itu hanya sesuatu hal yang kelihatan, sesuatu yang palsu yang kita perlihatkan.
beberapa bagian bacaan kita tadi juga memperlihatkan bagaimana seorang Herodes yang memperlihatkan kekagumannya kepada seorang Yohanes, yang kemudian bahkan tidak untuk membunuhnya tetapi hanya memenjarakannya. Itu sebagai bentuk kekagumannya, pengakuannya tentang siapa sesungguhnya Yohanes. Tetapi justru kemudian kekagumannya kepada Yohanes beralih bagaimana dia kagum atas penampilan anak dari Herodias, seorang perempuan yang menari pada pesta ulang tahunnya. Kekagumannya itu kemudian beralih, dan justru kemudian disitulah dia jatuh. Ketika di awal dia tidak mau untuk memenggal kepala Yohanes, membunuh Yohanes, tetapi melalui permintaan karena sumpah yang telah disampaikan kepada anak kecil ini, apa yang engkau minta akan kuberikan, bahkan setengah dari kerajaanku akan kuberikan. Dia tidak pernah menyangka kalau apa yang akan diminta anak kecil ini adalah kepala dari Yohanes, atas permintaan dari ibunya, karena memang ibunya tidak suka kepada Yohanes, atas apa yang diperbuatnya bersama dengan Herodes, sehingga mau tidak mau dengan berat hati dia melakukannya. Tetapi kemudian inilah yang mencederainya. Demikian juga kemudian bagaimana Amos harus kemudian disuruh pergi, diusir untuk pergi, karena menyatakan sebuah kebaikan, bagaimana sebuah perjuangan yang dia selalu nyatakan, nubuatan tentang kerajaan Israel ke jalan utara, bahwa semuanya akan berakhir, dan rusaknya moral yang ada pada saat itu. Lalu kemudian bagaimana dia harus diusir dan dibuang, disuruh pergi, menjadi sebuah tantangan tersendiri bahwa memang kekuasaan banyak hal kadang membuat kita untuk tidak bisa membersihkan diri kita dari berbagai hal dalam kehidupan kita, untuk kemudian kita menyucikan diri kita. Banyak selalu godaan-godaan dalam kehidupan kita yang tidak mampu kita hindari dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita tidak pernah merasa bisa bersih tangan kita dan hati kita menjadi murni. Tetapi sekali lagi bahwa kita bersyukur kepada Allah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus yang telah menyucikan kita, atau bahasa yang dipakai dalam bacaan kita dari kitab Efesus tadi, bahwa Dialah yang telah memilih kita dan menentukan kita, menjadikan kita menjadi orang yang kudus. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan dalam kasih-Nya Ia telah menentukan kita semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anak-Nya. Dia telah menyatakan bagaimana kasih dan anugerah-Nya, kasih karunia-Nya telah dinyatakan bagi kita. Sebagaimana pengakuan Paulus di sini bahwa di dalam Yesus, dalam Dialah oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, kita telah beroleh penyucian diri dari orang-orang yang tidak bersih tangannya, tidak bersih hatinya oleh karena dosa, tetapi telah dibersihkan, telah dikuduskan, telah disucikan oleh darah Yesus untuk melayakkan kita bisa naik dan pergi menikmati anugerah Tuhan di tempatnya yang kudus. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan kehidupan kita bersama-sama, memeriksa hati kita, kita sadar bahwa memang kita semua ini adalah orang yang tidak pernah bersih tangan kita, hati kita. Dalam kehidupan kita
selalu melakukan banyak hal, pelanggaran-pelanggaran dosa dalam kehidupan kita. Kita banyak melakukan berbagai perbuatan yang menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti hati sesama kita. Namun kita mau disadarkan bersama-sama atas kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan dalam Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya, telah menumpahkan darahnya, menyucikan dosa dan kesalahan kita. Sehingga hal ini tentu menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk bagaimana kita datang di hadapannya, menyerahkan kehidupan kita, mensyukuri bagaimana Allah yang sudah mengasihi kita, yang telah datang menghampiri kita dari tempatnya yang kudus, untuk kemudian melayakkan kita menerima kasih karunia-Nya dalam kehidupan ini. Sehingga hal yang tentu kita lakukan ialah bahwa bagaimana kita merenungkan kehidupan kita, bagaimana bersama-sama kita melihat hati kita, merenungkan segala perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahwa Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Mulia, yang telah rela dan mau menghampiri kita dari tempat yang kudus, karena kasih-Nya begitu besar bagi kita. Sehingga apa respon kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Tentu tidak lain yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita nyatakan syukur dan pujian kita kepadanya. Bagaimana kita senantiasa datang kepadanya, menyatakan pujian kita, syukur kita, bahwa sungguh Tuhan Allah kita, Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa dari tempat yang kudus, telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dalam Yesus Kristus, sehingga telah melayakkan kita dan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan kita. Tentu masih banyak hal dalam kehidupan kita bersama-sama yang sering kita lakukan, berbagai sikap hidup yang senantiasa membuat kita terus jatuh ke dalam dosa. Tetapi hal yang tentu kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita sebagai respon kita atas karya Allah yang telah menghampiri kita, yang telah mengasihi kita. Kita percaya bahwa kesiapan hati kita untuk menyambut kedatangan Kristus kembali ke dalam dunia ini sebagai Raja yang agung, Raja yang maha mulia, untuk bagaimana sungguh-sungguh kita mempersiapkannya dalam kehidupan kita. Seperti kita menyambut tamu-tamu yang agung dengan mempersiapkan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana dengan kita menyambut kedatangan Kristus dalam dunia ini? Kekudusan hidup, kekudusan hati kita, seperti yang Allah sudah nyatakan bagi kita bahwa kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang kudus. Tentu menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa sesungguhnya bagaimana kita menjaga kekudusan yang Allah sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Mari bersama sejenak kita merenungkan dalam kehidupan kita. Kita bertanya pada diri kita. Kita mau mengoreksi diri kita. Apakah kita adalah orang-orang yang telah layak untuk naik ke gunung Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang layak untuk berdiri di tempat yang kudus? Ketika kita melihat, ketika kita merenungkan segala perbuatan-perbuatan kita, apakah kita adalah orang-orang yang akan menerima berkat dari Tuhan yang Tuhan telah siapkan bagi kita?
tentu semuanya akan kembali kepada diri pribadi kita masing-masing. Sehingga sungguh bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima dan menikmati kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, sambil kita bersama-sama terus merenungkan firman Tuhan ini, diberikan kesempatan kepada paduan suara kelompok pelayanan 1 untuk menyampaikan pujian kepada Tuhan, dan juga KMKO Perkapalan Unhas diberikan kesempatan secara berturut-turut sambil kita terus merenungkan firman Tuhan ini.
pendeta, majelis gereja serta seluruh warga jemaat yang telah memberikan kami kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengadakan pencarian dana untuk Natal KSK Perkapalan berupa penjualan kue yang akan dijual nanti setelah ibadah. Dimohon disambut dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan menjaga
mahasiswa bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu, beritakanlah kasih dan kuasa-Nya dalam hidupmu. Musim dan elektro pujilah Tuhan, arsip perkapalan pujilah Tuhan, sipil geologi fakultas teknik pujilah Tuhan. Hati teguh beriman, tak gentar melangkah maju, firman Tuhan menjaga setiap langkah hidupku. Hidup di dalam Tuhan, sukacita selalu. Mari kawan dan saudara, kita tinggikan nama-Nya. Mahasiswa bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu, beritakanlah kasih dan kuasa-Nya dalam hidupmu. Mesin dan elektro pujilah Tuhan, arsip perkapalan pujilah Tuhan, sipil geologi fakultas teknik pujilah Tuhan. Mahasiswa bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu, beritakanlah kasih dan kuasa-Nya dalam hidupmu. Mesin dan elektro pujilah Tuhan, arsip perkapalan pujilah Tuhan, sipil geologi fakultas teknik pujilah Tuhan. Ya, terima kasih untuk persembahan pujian hari ini, bahwa hanya oleh rahmat-Nya lah, hanya oleh karena kasih karunia-Nya lah yang telah melayakkan kita, menjadikan kita untuk menerima kasih karunia-Nya dalam kehidupan ini. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita hari ini mendukung dalam doa anggota jemaat Tuhan yang sakit. Ada Bapak Hosea Kareng, Ibu Maria Limbong, Bapak A. John Lande atau Bapak Margi, Nenek Gusti, anak Edman Tangjong, Bapak Daniel Pipang, Bapak Octavianus Pasolang, Bapak Eliaser, Ibu Novarianti Bungan dengan anak Gilvi Kamban, dan juga anak Saron, Ibu Prisasri Kadrama Sambodatu di Penang, Malaysia. Dan juga mendukung dalam doa keluarga yang berduka cita, keluarga almarhum Bapak Penny Jaya atau Bapak Rono yang dipanggil Tuhan dari kehidupan jemaat Tuhan, dan juga pelayanan baptisan kudus bagi anak kekasih Dialova Tulak Tondok pada hari Minggu tanggal 21 Juli, dan juga untuk pemberkatan perkawinan Saudara Julius Hadel dan Saudari Ririn Marenteng yang akan dilaksanakan pada 19 Juli yang akan datang. Mari bersama kita satu dalam doa kita. Kita berdoa. Segala puji dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan, karena sungguh betapa Engkau Allah kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah menghampiri kami dalam keberdosaan kami, dalam ketidaklayakan kami. Oleh darah Kristus Yesuslah yang telah menyucikan kami, yang telah melayakkan kami, dan semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Bapa di surga, dalam doa syafaat kami pada hari ini, bersama-sama kami terus berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, kehidupan persekutuan yang terus kami bangun bersama-sama di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Secara khusus beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit dan di berbagai tempat. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, berkati tubuh mereka, berkati obat-obatan, semua bentuk perawatan pelayanan yang mereka terima.
Satu harapan kerinduan kami bersama Tuhan bahwa mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Juga bersama dengan orang tua kekasih kami, para lansia di jemaatmu di tempat ini, dalam segala keterbatasan kelemahan mereka, secara fisik mereka lemah, tetapi dalam iman tetap kuat dalam pengharapan kepadamu Tuhan, bahwa Engkau terus mengasihi mereka dalam ketidakberdayaan mereka. Dan biarlah mereka terus menikmati berkat anugerah Tuhan dalam menjalani dan menikmati masa tua mereka. Berdoa bagi segenap jemaatmu dalam segala usaha pekerjaan yang Kau anugerahkan bagi mereka. Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik bagi jemaat Tuhan, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, mereka terus boleh melihat dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana pelayanan baptisan kudus bagi anak kekasih kami di Alova Tulak Tondok. Bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi orang tua untuk menyerahkan anak mereka untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah, menjadi bagian untuk menikmati anugerah dan kasih-Mu melalui sakramen baptisan kudus ini. Biarlah dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan juga untuk pemberkatan perkawinan bagi kedua anak dan saudara kami, Julius Hadil dengan saudari Rin Marentang. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada 19 Juli yang akan datang di Jemaat Tandung Labo. Tuhan memberkati segala persiapan kedua anak dan saudara kami. Memberkati keluarga kedua pihak untuk segala persiapan mereka. Biarlah satu kerinduan harapan kami ya Tuhan, bahwa semua rencana ini pada waktunya nanti boleh menjadi sebuah sukacita dan kebahagiaan karena campur tangan Tuhan untuk perkawinan mereka. Juga terus menopang dalam doa keluarga yang berduka cita, keluarga almarhum Bapak Pinijaya atau yang akrab kami sapa panggil Bapak Rono. Beberapa hari yang lalu Engkau telah memanggilnya dari kehidupan keluarga dan jemaat Tuhan. Tuhan hiburkan, kuatkan Mama Rono bersama dengan anak-anak dan segenap keluarga, sehingga sungguh merasakan kekuatan dan penghiburan yang Tuhan nyatakan atas rasa duka yang mereka alami saat ini. Bapa di surga, berdoa untuk pelayanan-pelayanan dalam seminggu ke depan ini, baik ibadah-ibadah keluarga, ibadah insidental. Tuhan berkati kami semua, berkati segenap majelis gereja, pendeta, penatua deacon, bahkan semua yang Tuhan pakai, libatkan adik-adik kami, tenaga pemberdayaan yang Tuhan juga libatkan dalam pelayanan jemaat Tuhan. Biarlah dengan sukacita kami terus dapat dimampukan untuk mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk penyelesaian gedung pelayanan yang terus dikerjakan. Satu harapan kerinduan kami bersama dengan jemaat-Mu, bahwa kiranya gedung pelayanan ini boleh diselesaikan dengan baik. Dan Engkau terus memberkati segenap panitia, memberkati segenap jemaat-Mu, baik yang ada di Toraja di berbagai tempat, untuk bersama-sama terus mendukung kelanjutan pembangunan ini. Dalam satu harapan kami bahwa kiranya pembangunan ini boleh diselesaikan dengan baik. Juga menjadi sebuah kerinduan bersama bagi kami ya Tuhan, bahwa gedung pelayanan ini boleh ditempati dalam satu bagian untuk persiapan dalam melaksanakan sidang raya ke depan ini. Memberkati para tukang yang mengerjakan pekerjaan ini, menjauhkan dari segala mara bahaya, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami. Berkati dalam setiap tanggung jawab mereka dalam membangun bangsa negara kami, dalam menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami. Bila kiranya hikmat-Mu Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka dapat dimampukan untuk melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang telah Engkau pakai libatkan dalam pelayanan kami pada hari ini, bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 1, bersama dengan pemain musik, sound leader, bersama dengan operator LCD, tim multimedia, bahkan segenap pengerja gereja yang Tuhan boleh pakai dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, bahwa semuanya untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, sehingga kami terus dapat mengangkat tugas dan pelayanan ini dengan baik, dengan sukacita.
Sementara ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami, ke rumah kami masing-masing. Dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, akan menuntun kami menikmati berkat dan anugerah-Mu dalam kami terus menjalani hidup yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami berdoa untuk ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar, baik di tempat ini, di berbagai tempat. Tuhan memberkati jemaat-Mu, memberkati semua yang Tuhan pakai libatkan dalam pelayanan ini. Biarlah dengan sukacita ya Tuhan, bersama-sama mereka dimungkinkan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di surga, ini kami yang datang kepadamu dalam doa syukur dan syafaat kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Dengarkanlah satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian berdasarkan Efesus pasal 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan ini, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan sebagai bentuk respon karena Allah hadir menghampiri hidup kita. Karena itu arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kehadiran kita, juga untuk mahasiswa IAKN Manado, Kupang, dan Ambon yang hadir pada saat ini bersama-sama dengan kita untuk beribadah di hadapan Tuhan, dan juga untuk keluarga dari anak Van Druk yang boleh hadir pada saat ini. Dan juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah di hadapan Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati. Kita akan bersama-sama mengucap syukur dengan pujian, ku mau berjalan dengan juru selamatku, sebagai ungkapan hati kita bahwa kita sudah siap berjalan dengan juru selamat kita di lembah berbunga dan berair sejuk. Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini sampai pada siang hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Iya, kepada keluarga Van Drex ya, untuk foto bersama dan juga sebentar anak-anak mahasiswa dari IAKN juga bisa foto bersama ya, sebagai kenang-kenangan. Kepada keluarga Van Drex yang hadir ini boleh hadir, bisa foto bersama dengan Ketua Umum Sinode Gereja Toraja. Ya, silakan foto. Ya. Setelah itu mahasiswa dari